Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi sebuah atau seorang mempelai Kristus. Mungkin di sini banyak sekali yang wanita, dan saya mengucap syukur kalau kita yang wanita bisa mengerti apa menjadi istri, dan kemudian kita akan lebih mudah untuk bisa mengerti bagaimana menjadi seorang istri di hadapan Tuhan, menjadi mempelai daripada Kristus. Tapi kalau di sini ada ada beberapa pria, jangan berpikir bahwa firman Tuhan ini hanya untuk kaum wanita. Karena apa? Setiap dari kita dipanggil untuk menjadi mempelai Kristus. Dan kalau saudara menemukan rahasia menjadi mempelai Kristus, maka saudara akan menemukan apa itu namanya kemesraan, apa itu namanya keintiman, apa itu namanya jaminan, apa itu namanya keamanan di dalam Tuhan. Karena apa? Dia itu segalanya. Amin, saudara. Pada saat saudara menyerah seluruh hidup saudara kepada Kristus, pada saat saudara benar-benar merasakan dia adalah suami, maka saudara akan merasakan sungguh dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu jangan pernah takut. Kalau saudara mengalami banyak masalah, saudara mengalami banyak tantangan, ingat, dia bertanggung jawab penuh 100% dalam hidup saudara, setiap detik dalam hidup saudara. Dan tidak ada satu perkara pun yang dia biarkan terjadi hanya sekedar saja, tapi dia punya rencana untuk setiap detik dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Percayakan hal itu. Kalau saudara percayakan hal itu, saudara akan sungguh menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, saya akan menceritakan bagaimana indahnya kalau kita sungguh boleh menikmati dia sebagai seorang suami. Saya merasakan bagaimana Tuhan turut campur dalam hidup saya. 2 bulan sebelum saya hamil, saat ini saya sedang hamil 5 bulan, saudara. Mungkin gak terlalu kelihatan buat saudara. Pada waktu itu 2 bulan sebelum saya hamil, sebelumnya saya selalu berkata begini kepada suami saya. Anak saya baru umur 1 tahun, dan saya berkata begini, repot ya punya anak umur 1 tahun. Saya bilang gak bisa kemana-mana. Saya bilang, saya dan suami saya itu termasuk orang yang senang jalan-jalan, saudara. Senang main dan senang jalan-jalan. Dan kami seringkali pengen untuk pergi keluar kota dan sebagainya, tapi karena anak kami baru umur 1 tahun, susah untuk pergi kemana-mana. Kemudian suami saya berkata begini, saya nggak mau punya anak cuma 1, saya mau punya 2 atau 3, dia bilang. Tapi kalau nunggu dia besar 2 tahun atau 3 tahun nanti punya anak lagi, kapan kita jalan-jalannya, kapan kita menikmatinya, dia bilang begitu. Saya bilang, iya sebenarnya sih untungan sekalian punya anak kemudian gedeinnya gampang, saya bilang begitu. Tapi saya bilang kita bawa di dalam Tuhan. Tapi Allah itu sungguh Allah yang memperhatikan. Dan pada waktu 2 bulan sebelum saya hamil, ada seorang anak Tuhan dapat ayat daripada Tuhan. Dia dapat ayat, dia bilang, dia telepon saya, dia panggil Cik, dia bilang, Cik, saya dapat ayat dari Tuhan. Saya nggak tahu isinya apa, Tuhan cuma katakan, sebutkan ayat ini di hadapan hambaku. Katakan ini jawaban untuk doamu. Kemudian pada waktu saya buka, saudara, Tuhan katakan apa? Engkau akan segera mendapatkan seorang putra. Putra itu bukan berarti pasti laki-laki, tapi pokoknya ayatnya bilang begitu. Tuhan akan berikan engkau seorang putra. Kemudian pada saat itu saya mikir, saya nggak hamil, saya nggak punya rencana untuk segera punya anak. Walaupun saya bilang sama suami saya, enak kalau punya anak langsung. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. 2 bulan sesudah itu saya terlambat untuk menstruasi. Dan saat itu saya langsung ingat ayat itu. Dan benar, Tuhan itu Allah yang menjamin, Allah yang mengatur hidup saya. Dia tahu dengan tepat bahwa 2 bulan lagi dia akan beri. Dan dia sudah beri sebuah ayat untuk saya. Amin, saudara. Dan itu nggak cukup, saudara. Pada waktu usia kehamilan saya 2 bulan, ada seorang anak Tuhan yang datang ke rumah saya. Dia seorang yang sibuk. Dia seorang yang bisnis career woman, ya saudara. Dia ketua daripada sebuah bank. Dia datang ke rumah saya dan dia bawa saya sebuah pakaian, 2 buah pakaian, saudara. Dan dia katakan begini, saya tidak tahu kenapa, tapi saya harus belikan kamu sebuah pakaian. Dan saya lihat jas ini, dia waktu itu belikan saya sebuah jas, bukan jas ini tapi jas yang lain. Dan dia bilang, saya begitu ingin membelikan kamu jas ini. Dan saya tahu, orang ini tahu saya, tahu nomor saya, saudara. Dia bilang, saya tahu jas ini 2 nomor lebih besar daripada nomor yang kamu pakai. Tapi tidak tahu kenapa saya begitu ingin untuk membelikan buat kamu. Kemudian dia berkata lagi, saya pilihkan warna yang warna biru. Padahal ada 2 warna, yaitu hitam dan warna biru, saudara. Dan orang itu bilang, saya tidak tahu kenapa. Walaupun toko yang punya toko itu berkata, kalau kamu mau kasih hadiah, lebih baik warna hitam, netral. Di mana-mana orang suka warna hitam. Tapi dia pilih warna biru, saudara. Dia bilang, hati saya berkata, saya pengen beliin kamu warna biru. Dan saudara tahu kenapa? Pertama, saya menyenangi warna biru lebih daripada warna hitam.
Dan kedua saudara, saya butuh 2 nomor lebih besar. Supaya apa? Kalau saya nanti hamil, saya punya jas yang tepat untuk saya. Saudara mengerti itu? Itulah Tuhan kita saudara. Orang itu belum tahu kalau saya hamil. Dan saya sendiri waktu itu belum sibuk memikirkan baju. Saya pikir gampang urusan baju. Tapi Allah kita adalah Allah yang peduli. Amin saudara. Dia dandani kita dengan teliti. Dia perhatikan kebutuhan kita dengan persis. Dia menjadi suami kita. Dia bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Bukan soal yang besar-besar. Bukan cuma menyelesaikan masalah. Tapi soal kehamilan. Soal baju yang saya pakai. Dia meneliti. Dan dia tahu persis kebutuhan saya. Dan dia persiapkan sebelum saya membutuhkan. Amin saudara. Itu Tuhan saya. Dan saya percaya itu Tuhan saudara. Amin. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka dari Kidung Agung 4. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah, cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telukungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tidak beranak tidak ada. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang, yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dan perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima, dan dengan buah-buahmu yang lesat, bunga pacar dan narwastu, narwastu dan kunyit tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara baca di sini, mungkin saudara berpikir, apa sih artinya ini semua? Kok rasanya cuma rayuan gombal, saudara? Rayuan yang dibuat oleh Raja Salomo. Saudara, ini bukan sekedar rayuan, saudara. Salomo melukiskan cintanya kepada seorang wanita. Dan di ayat Kidung Agung, kenapa kitab Kidung Agung ini dipilih? Karena Kidung Agung ini melukiskan cinta daripada Tuhan kita kepada kita sebagai jemaatnya, saudara. Mari kita pelajari. Kalau di sini dikatakan mempelai lelaki memuji mempelai wanita, apa artinya? Berarti ada suatu target yang sebenarnya Tuhan rindukan, yang sebenarnya Tuhan idam-idamkan kita sebagai mempelai wanitanya. Ada sesuatu hal, yang Tuhan rindukan kita capai sehingga Tuhan bisa memuji kita. Saudara, betapa indahnya kalau Tuhan memuji kita. Amin, saudara. Karena itu kita akan pelajari apa sih yang Tuhan rindukan. Seperti apa sih mempelai wanita yang sebenarnya Dia inginkan. Yang pertama, dikatakan di sini ayat 1, kita nggak akan bisa bahas semuanya, saudara. Kita akan hanya bahas beberapa. Yang pertama dikatakan di sini dengan jelas, bagaikan merpati matamu. Saudara, merpati itu memiliki mata yang tunggal, bukan mata yang jamak seperti kita. Kalau mata kita bisa lirik kanan, lirik kiri, bisa lihat yang satu tapi bisa lihat yang lain, saudara. Kalau merpati tidak demikian. Merpati cuma bisa melihat kepada satu arah. Dan kalau dia sudah melihat ke arah itu, dia tidak melihat yang lain, saudara. Itulah merpati. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa? Mata yang tertuju kepada Dia. Tunggal, saudara. Cuma Dia yang kita puja, cuma Dia yang kita rindukan, cuma Dia yang kita harapkan. Tapi banyak dari kita apa? Tuhan itu sampingan. Kalau kita sakit,
Ya dokter, ya Tuhan, ya dukun, ya orang hamba Tuhan kita cari, semuanya kita coba. Yang penting namanya coba-coba, siapa tahu salah satu berhasil. Saudara, itu bukan yang Tuhan mau. Bukan berarti saudara tidak boleh ke dokter. Tapi yang pertama, sumber dari hatimu, saudara harus berkata, Tuhan adalah pengharapanku. Tanpa Tuhan obat tidak bisa menyembuhkan. Tanpa Tuhan dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Kemudian soal apa lagi? Soal kerinduan. Kita di sini banyak perempuan ya, tapi saya percaya laki juga begitu. Kalau shopping saudara, bisa berjam-jam. Lihat ini pengen, lihat itu pengen. Kemudian kalau nonton televisi, bisa berjam-jam saudara. Tapi kalau berdoa bisanya cuma 5 menit, 10 menit saudara. Itu menunjukkan bahwa mata kita tidak tertuju hanya kepada Tuhan. Sekarang seandainya, pada saat filmnya sedang rame-ramenya, lagi seru-serunya, mungkin yang laki lagi senang film action, lagi seru-serunya. Saat itu Roh Kudus berkata, Dinda kekasihku, mari berdoa. Bagaimana dengan kita? Apa kita bilang, sebentar ya Tuhan, kalau habis film ini selesai saya berdoa deh Tuhan. Atau kita berkata, Engkau sungguh kekasihku, semua tidak penting, hanya Engkau yang terpenting. Amin saudara. Dahulukan Tuhan di atas segalanya. Dahulukan Tuhan. Kemudian mata berbicara soal apa? Mata berbicara soal visi saudara. Visi dan tujuan kita. Banyak orang tidak punya tujuan hidup. Banyak orang berpikir ya pokoknya sekedar hidup, kawin, kemudian punya anak, kemudian punya rumah, cari kerja. Kalau visi saudara seperti itu, saudara tidak akan mencapai apa-apa. Tapi kalau saudara punya visi, punya pendirian bahwa aku mau mencapai yang terindah di dalam Tuhan, aku mau menjadi serupa seperti Dia, maka saudara akan menjadi berkat untuk banyak orang lain. Saudara, tergantung bagaimana saudara melihat saudara sendiri. Mata juga bicara bagaimana kita melihat diri kita. Banyak orang melihat dirinya apa? Tidak bisa apa-apa. Ya udah saya ya begini gitu. Kalau misalnya orang ada yang suka marah-marah, kemudian ada yang ditegur, kamu kok suka marah-marah? Dia bilangnya apa? Saya memang sifatnya begini, saya nggak bisa berubah. Selama dari mulut saudara dan saya mengatakan kita tidak bisa berubah, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau kita berkata sesungguhnya saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka kita akan diubahkan hari lepas hari. Amin saudara. Mata berbicara banyak hal. Kemudian mata berbicara apa lagi saudara? Mata itu berbicara sebagaimana Tuhan mau. Harusnya kita melihat setiap masalah, melihat setiap pribadi, melihat setiap keadaan bukan dengan mata kita, tapi dengan mata siapa? Mata Yesus. Saudara, banyak orang melihat dengan mata kita. Kalau keadaan sudah mulai ngaco, sudah mulai tekanan mulai datang, mereka mulai berkata, aduh kenapa sih Tuhan buat seperti ini? Kenapa sih saya harus menderita? Itu mata kita. Tapi coba lihat dengan mata Tuhan. Setiap Tuhan membiarkan sebuah masalah terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan mau mengubah itu menjadi suatu kemuliaan di balik semua itu. Saudara dengar kesaksian tadi, mungkin Ibu Nani dihina, mungkin dicerca, tapi kalau dia nggak pernah dihina, nggak pernah dicerca, nggak ada tantangan, dia tidak ada kesaksian untuk berdiri di depan. Tapi justru lewat tantangan, justru lewat hinaan, ada kemenangan, ada kesaksian. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Begitu masalah itu datang, katakan puji Tuhan. Di balik ini ada kemuliaan. Kita lihat hujan, kalau langit mulai gelap, awan mulai tebal, kita tahu hujan sebentar lagi datang. Tapi kalau langit begitu cerah, nggak ada awan sedikit pun, kita tahu hujan jauh daripada kita. Demikian juga berkat Tuhan. Kalau saudara mulai lihat kegelapan itu menutup, baik rumah tangga saudara, baik hidup saudara, mengucap syukur. Kenapa? Hujan berkat sebentar lagi datang. Amin saudara. Katakan Tuhan, aku mengucap syukur, hujan berkat sebentar lagi datang. Saudara, kemudian saya katakan tadi, bagaimana saudara melihat orang? Banyak orang melihat orang dengan matanya sendiri. Kalau orang itu mulai menjengkelkan, dia bilang, aduh ngapain sih orang itu dideketin. Menjengkelkan, gak pernah tahu berterima kasih dan sebagainya. Tapi coba kita lihat dari mata Yesus. Banyak kali orang itu karena berbuat sesuatu, mungkin karena dia menarik perhatian. Dia menjengkelkan mungkin karena apa? Dia gak pernah dapat kasih. Kalau engkau lihat dengan mata Yesus, maka semuanya akan berubah. Saudara, saya ada satu kesaksian yang sederhana tapi cukup lucu begitu saudara. Saya hamil ceritanya. Terus kemudian pada waktu itu suami saya pulang gereja tanya, kapan kamu ke dokter? Kebetulan saya sudah buat janji saudara.
saya sudah buat janji dengan dokter hari Senin. Saya bilang saya sudah buat janji hari Senin. Terus dia langsung emosi saudara. Dia bilang, kok kamu gak bilang-bilang saya sih? Dia bilang begitu. Saya kan gak bisa hari Senin. Nah saudara, saya langsung berkata bilang, bukankah biasanya saya selalu mengurus saya sendiri. Dan saya ke dokter selalu sendiri. Dan saya maksud saya tidak menyusahkan dia. Kemudian pada waktu itu dia mulai diam. Saat itu saudara, iblis mulai bisik-bisik di telinga saya. Liatin tuh suamimu, katanya, udah maksud kamu baik, kamu pergi sendiri, ngurus sendiri, malah dia marah saudara. Tapi pada waktu itu saya langsung tenang, saya bilang, enggak, ini suara iblis. Saya mau lihat kejadian ini lewat mata Yesus. Saya mau bilang, Tuhan, kenapa dia berbuat begitu? Kemudian Roh Kudus berkata, tanya dia. Dia ingin memanjakan kamu. Dia ingin mengantar kamu. Karena itu dia emosi saat itu. Karena dia mikir kok kamu pergi sendiri. Padahal saya mau mengantar kamu. Saat itu saya mulai tanya sama dia. Kamu maksudnya mau ngantar saya? Dia bilang iya, sebenarnya saya pengen saya yang ikut. Saya ngantar kamu, kasihan kamu pergi sendiri. Saudara, coba saat itu saya dengarkan bisikan iblis. Saya mungkin jengkel dengan dia, saya mungkin ribut sama dia. Tapi saat itu saya belajar untuk melihat dengan mata Yesus. Dan saya tahu betapa sebenarnya suami saya mengasihi saya. Ini kesaksian kecil saudara, tapi lihat itu dengan mata Yesus. Kenapa banyak suami istri bertengkar? Seringkali karena mereka melihat dengan apa? Kacamata mereka sendiri. Mereka saling menyalahkan, mereka saling menuduh, dan mereka tidak belajar melihat pasangan mereka dengan kacamata Yesus. Tapi kalau Tuhan belajar melihat dengan kacamata Yesus, maka segalanya akan jadi indah. Maka akan ada persatuan, maka akan ada kekuatan. Amin saudara. Banyak pelayanan tidak bisa diselesaikan juga karena tidak melihat dengan kacamata Yesus. Saudara, kalau misalnya ada seorang anak yang bandel, ada seorang anak yang tidak bisa diatur, seringkali orang menyalahkan anak itu. Tapi Tuhan mengajar kepada saya, kalau ada anak yang bandel, ada anak yang tidak bisa diatur, pasti ada luka di dalam hati anak itu. Pasti ada kekecewaan di dalam hati anak itu. Karena apa? Karena iblis sempat masuk di dalam kekecewaan. Kekecewaan, luka itu menyebabkan iblis bisa mencengkeram seseorang. Tapi seorang anak yang dibalut dengan kasih Yesus, seorang anak yang selalu didoakan, seorang anak yang selalu diberi kesempatan untuk berkomunikasi, dia akan selalu menjadi anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Amin saudara. Karena itu kalau sudah melihat seseorang anak nakal, bandel, jangan semakin dikerasin. Coba tanya Tuhan. Tuhan, buat aku mengerti apa yang aku harus lakukan. Buat aku melihat dengan kacamatamu, supaya aku tahu apa yang harus aku perbuat. Dan lakukan apa yang Tuhan mau. Maka anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang indah di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Itu baru yang pertama, soal mata saudara. Kemudian ayat 3b dikatakan, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Saudara, ini pelipis. Dikatakan pelipis kita bagaikan buah delima. Apa sih maksudnya? Saudara tahu buah delima? Buah delima itu satu, tapi kalau dibuka ada kotak-kotak dan di dalamnya ada banyak biji yang manis. Demikian juga hidup kita saudara. Demikian juga kepikiran kita. Di dalam kepikiran kita tuh banyak kotak, banyak tempat untuk menyimpan. Banyak ahli menyelidiki sebagian sebelah kiri katanya itu berfungsi untuk memimpin, untuk berpikir matematika dan sebagainya. Sebelah kanan lebih berfungsi untuk hal-hal yang paranormal misalnya gitu. Tentang Alkitab, tentang firman, sesuatu yang rohani. Di bagian otak kita banyak kotak. Dan setiap kotak itu memiliki fungsi. Tapi apa yang Tuhan mau? Setiap kotak dalam kotak kita biar berisi sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap untuk didengar. Amin saudara. Banyak orang tidak bisa menebak pikiran kita. Setiap orang tidak bisa menebak pikiran kita. Mungkin kelihatannya semua saudara baik-baik duduk di sini, tapi siapa yang tahu? Mungkin pikiran saudara, habis ini makanannya yang keluar apa ya? Bisa, ya kan? Ada yang berpikir mungkin, aduh anak saya tuh keterlaluan, bandel di rumah. Ada yang berpikir suami saya kurang ajar, tadi pagi marah-marah dengan saya atau nyeleweng. Ada. Tapi baiklah sekarang kita mulai belajar untuk berpikir yang positif. Amin saudara. Berpikir yang positif. Pikirkan yang manis, pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar. Kalau saudara melihat seseorang, kemudian saudara mulai kesal karena perbuatan orang itu, langsung buang. Tuhan gak ajar kita untuk memikirkan yang negatif, tapi Tuhan belajar untuk menyimpan pikiran yang manis. Amin saudara. Berpikir positif membuat kita punya iman. Ada orang yang berkata begini kepada saya, kamu punya tabungan? Dia bilang, pada waktu itu saya gak punya tabungan saudara. Saya bilang, enggak, saya gak punya tabungan. Terus dia nanya lagi, suami kamu? Dia bilang gitu,
punya tabungan? Punya, saya bilang gitu. Pakai namanya 2 nama atau 1 nama? 1 nama, saya bilang gitu. Terus dia bilang, rumah pakai nama siapa? Nama kamu? Iya. Nama suami kamu? Iya. Kamu nggak ada namanya? Nggak ada di situ. Mobil nggak ada namanya? Nggak ada. Terus dia bilang gini, kok kamu percaya sih? Dia bilang, kalau seandainya nanti begini, kalau seandainya suami kamu mati, susah loh ngurusnya. Kalau seandainya dan seandainya. Kemudian saya berkata begini, kalau pikiranmu selalu seandainya yang negatif, maka hal itu akan membuat hatimu tidak pernah sejahtera. Amin, saudara. Tapi kita katakan ya, seperti lagu tadi, berkat-Mu melimpah, aku percaya kebaikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Amin, saudara. Karena itu saya nggak perlu takut saya punya tabanas atau tidak, karena saya tahu Allahku mampu membuat saya hidup berkelimpahan. Amin. Punya iman seperti itu, saudara. Punya iman seperti itu. Kalau sekarang banyak zaman resesi, banyak zaman kredit macet, saya mengucap syukur bank saya tidak pernah macet. Amin, saudara. Kita nggak pernah punya yang namanya problem kredit macet, karena kita punya bank yang luar biasa. Karena itu, saudara, jangan pernah selalu berpikir yang negatif. Saya melihat banyak ibu-ibu, saudara, anaknya baru ngobrol sama suatu hari saya kenal seorang ibu yang waktu itu sedang membaca di koran berita tentang pemerkosaan anak kecil yang di Ancol, yang anak itu dimatikan, saudara. Kemudian anaknya baru ngobrol sama tukang becak, marah, saudara. Dia bilang, jangan ngobrol sama orang asing, mama sudah bilang. Dia bilang gitu, nanti kamu diculik. Kasihan anak sekecil itu, saudara. Sekecil itu sudah diracuni dengan segala macam kejahatan, dengan segala macam prasangka, dengan segala macam ketakutan. Padahal anak itu ramah, ngobrol dengan semua orang. Saudara, jangan buat pikiranmu negatif. Belajar untuk memberi pikiran yang positif. Kalau saudara mungkin membaca hal yang negatif, katakan, Tuhan, aku mengucap syukur keluargaku ada dalam lindungan-Mu. Aku mengucap syukur. Kalau kita membaca bahwa banyak sekarang pria punya wanita simpanan, wanita punya pria simpanan, berdoa, katakan, Tuhan, aku mengucap syukur aku bisa serahkan suami dan istriku ke dalam tangan Tuhan, dan saya percaya kemanapun dia pergi tidak ada yang bisa menyimpang dari jalan Tuhan kalau kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Ada satu kesaksian, saudara. Ada seorang ibu yang memiliki suami yang punya istri yang lain, saudara. Dia seorang anak Tuhan dan istrinya menyimpang, suaminya pergi dengan wanita lain, jatuh cinta dengan seorang pelacur, saudara. Dan kemudian suaminya ini bermain gila dan berbuat segala macam yang merugikan istrinya. Sampai barang-barang di rumah itu kadang-kadang diambil, saudara, untuk pelacur ini, saudara. Dan saat itu istrinya bergumul. Dia berkata, Tuhan, kenapa aku harus alami ini? Kenapa Tuhan biarkan hal ini? Aku berdoa untuk suamiku, aku berdoa untuk anak-anakku, untuk keluargaku. Tapi kenapa? Kemudian Tuhan katakan begini, aku akan panggil engkau untuk menjadi pelayan buat banyak orang. Kalau engkau tidak pernah mengalami hal ini, engkau tidak pernah bisa menjadi berkat dan menolong untuk banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Kalau engkau berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang punya kuasa, orang-orang lain yang mengalami berkata, mana buktinya? Buktinya suami saya nyeleweng. Kalau engkau berkata bahwa kita harus mengampuni, orang lain berkata engkau gampang ngomong karena engkau nggak pernah ngerasain bagaimana rasanya istri yang dikhianati. Saat itu dia menangis, dia bilang, aku rela Tuhan. Kalau aku harus menjadi korban, aku rela kalau aku harus menjadi tumbal demi kemuliaan nama-Mu. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, apa yang aku harus buat supaya kemuliaan-Mu nyata? Kemudian Tuhan mulai ajarkan, dia bilang, layani suamimu dengan baik, layani makannya, layani minumnya, ambilkan pakaian, pilihkan pakaian setiap hari kalau dia mau bekerja, dan sebelum itu tumpangi tangan semua yang dia buat. Jadi kalau dia nyiapin makan, dia sediain air, dia berdoa, Tuhan, biar air ini kalau diminum menjadi air yang menyucikan, menguduskan dia, membuat dia lepas dari segala dosa-dosanya. Kalau dia berikan makanan, dia berdoa, dia nggak berdoa keras-keras, dia berdoa dalam hati, Tuhan, biar makanan ini menjadi makanan yang menguatkan dia, tapi juga menguduskan dia. Pakaian, biar pakaian ini menjadi pakaian kebenaran, Tuhan, membuat dia kalau masuk ke tempat-tempat yang najis, membuat dia nggak enak dengan pakaian ini. Bahkan bantalnya dia tumpangin tangan, saudara. Dia berkata, Tuhan, biar kalau dia tidur malam hari engkau berbicara dengan dia, mimpi-mimpinya dipenuhi dengan pesan-pesan dari ilahi. Dia berbuat begitu, saudara, selama 1 tahun. Seolah-olah tidak ada jawaban, seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi tepat 1 tahun, suaminya berlutut menyembah dan berkata, sungguh ampuni aku,
karena aku sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan sekarang keduanya bisa menjadi berkat yang luar biasa. Suaminya sekarang aktif di Full Gospel, aktif menolong banyak keluarga yang menderita. Dan mereka berkata, kami belajar apa artinya mengampuni. Kami belajar apa artinya dilukai tapi menyembuhkan satu sama lain. Kami belajar apa artinya menjadi berkat di balik pengorbanan. Amin saudara. Karena itu saya katakan tadi, apapun yang saudara alami, katakan Tuhan, di balik ini ada kemuliaan, di balik ini ada berkat yang mengalir, di balik ini ada banyak pesan yang aku bisa sampaikan kepada orang lain. Amin saudara. Tapi isi pikiran saudara dengan hal yang positif. Isi pikiran, jangan pikiran kita penuh dengan kekhawatiran, kenajisan, hal-hal yang negatif, film-film Maria Mercedes mungkin, kemudian film apalagi Kristal atau apa segala macam itu. Tapi ajar pikiran kita, isi dengan apa? Firman Tuhan. Saya kagum dengan seorang ibu yang saya bertemu, dia hafal hampir semua ayat-ayat yang indah saudara. Mari kita lakukan itu, hafalkan ayat-ayat yang indah itu. Maka pada saat kita menderita, pada saat tantangan datang, ayat itu akan keluar, menguatkan kita, membuat kita mampu untuk melakukan bersama Tuhan. Amin saudara. Kita lanjutkan. Dan dikatakan di ayat yang ayat 3a, bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu. Saudara, katakan selalu Alkitab berkata yang keluar dari mulut adalah keluar dari hati dan dari kepikiranmu saudara. Karena itu kita nggak bisa, tidak mungkin kata-kata kita keluar yang positif kalau pikiran kita dan hati kita diisi dengan hal-hal yang negatif. Tapi sebaliknya, dikatakan bibir kita tuh biar seperti pita kermisi, artinya menarik, artinya indah, merah, menyala. Orang merasakan sungguh dekat engkau aku merasakan diberkati, dekat engkau aku dihibur, dekat engkau rasanya aku dipenuhi dengan sukacita. Saudara, bagaimana bisa keluar kata-kata yang indah kalau apa? Pikiran kita diisi dengan hal yang positif. Amin saudara. Amsal mengatakan bahwa kata-kata yang tepat yang digunakan dan dikeluarkan pada saat yang tepat bagaikan apel perak yang ditaruh dalam pinggan emas, apel emas yang ditaruh dalam pinggan perak. Saudara, kita lihat di sini betapa kata-kata itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kata-kata itu bisa menguatkan, bisa menjatuhkan. Kata-kata itu bisa merubah seseorang. Kata-kata itu bisa menghancurkan seseorang. Saya akan berikan satu kesaksian saudara. Ada seorang anak saudara yang pada waktu dia di TK dikatakan oleh guru sekolah minggunya, guru TK-nya, kamu gak bisa nyanyi. Diomongin begitu saudara. Kemudian dia maju ke depan, semakin ngedredek kan saudara. Udah dibilang gak bisa nyanyi, semakin ke depan dia nyanyi fals saudara. Gurunya semakin bilang, memang kamu gak bisa nyanyi. Kemudian dipanggil lagi, setiap kali dia nyanyi, anak-anak yang lain tertawa. Sejak saat itu saudara, dia gak pernah lagi mau menyanyi saudara. Dia gak pernah lagi mau menyanyi. Dia pikir apa? Saya tidak bisa menyanyi. Dan dia tidak pernah menyanyi sampai dia lulus SMA. Lihat betapa kata-kata itu bisa menghancurkan seseorang. Untung pada saat itu dia terima Yesus saudara. Saat SMA dia terima Yesus. Saat dia terima Yesus, kemudian Tuhan mulai, kalau dia hadir memuji-muji, dia mulai tertarik. Hatinya mulai tertarik untuk menyanyi. Tapi dia tidak pernah berani keluar kata-kata. Dia cuma tepuk tangan. Sekali pada waktu dia berkumpul di Biston Pemuda, seorang hamba Tuhan berkata, kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin pujian. Kaget saudara dia. Bagaimana mungkin saya nggak pernah bisa nyanyi dipanggil untuk menjadi pemimpin pujian. Tapi anak ini belajar untuk taat. Dia mulai dengerin kaset, dia mulai nyoba nyanyi. Dia mulai mencoba menyanyi saudara. Dan sekarang saudara, setelah dia didoakan, dibebaskan, dia mau belajar bertindak saudara. Dia menjadi pemimpin pujian yang cukup baik. Lihat saudara, kata-kata bisa menghancurkan. Hanya kata-kata guru TK yang berkata kamu gak bisa nyanyi, hampir-hampir panggilan Tuhan dalam diri anak itu gagal. Tapi ada kata-kata kembali yang memulihkan. Seorang hamba Tuhan berkata, engkau dipanggil untuk menjadi pemimpin pujian. Biarlah kata-kata kita menjadi kata-kata yang memulihkan, menjadi kata-kata yang menghidupkan buat anak-anak kita, menjadi kata-kata yang menjadi berkat untuk suami kita, dan jangan menjadi kata-kata yang menghancurkan. Ada satu kesaksian lagi. Saya mengenal sebuah keluarga saudara, di mana suaminya ini memang lebih bodoh dari istrinya. Istrinya bisa kerja, istrinya sukses dalam segala sesuatu, istrinya penunjang keluarga, ekonomi keluarga. Suaminya ini nggak bisa saudara. Setiap apa yang suaminya lakukan, selalu istrinya bilang, dasar goblok saudara.
dasar bego katanya. Begitu keluar dari mulut istrinya. Kalau nanti gagal, dia bilang memang kamu nggak bisa apa-apa. Dalam waktu 5 tahun setelah menikah, saudara, suaminya mulai kena penyakit yang goyang semua itu, saudara. Goyang semua. Kemudian kadang-kadang kram dan seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, saat itu untung ada seorang hamba Tuhan yang melayani. Pada waktu hamba Tuhan ini melayani, Tuhan cuma katakan begini, kalau mulut istrinya berubah, suaminya akan sembuh. Tapi selama mulut istrinya tidak berubah, suaminya akan semakin menderita. Saat itu kemudian istrinya ini dilayani, dikatakan, kau mau suamimu sembuh? Ubah perkataan mulutmu. Kemudian suaminya dilayani inner healing, dilayani penyembuhan, saudara. Kemudian sejak saat itu mulai membaik, saudara. Mulai gak terlalu goyang, gak terlalu kram. Nah, setiap kali istrinya mau mengeluarkan kata yang negatif, dia mulai berusaha menahan. Dan demi sedikit keadaan suaminya membaik. Lihat, saudara, kalau kita mengatakannya negatif, sekali waktu kita akan menuai hasilnya. Kalau kita katakan kepada anak-anak kita, dasar lu goblok, sekali waktu kita akan lihat anak kita menjadi bodoh sungguhan. Katakan hal yang positif. Katakan kepada anak-anakmu hal yang baik. Engkau pandai, engkau indah di hadapan Allah, engkau mulia, engkau bisa melakukan segala sesuatu. Amin, saudara. Maka kita akan lihat anak kita akan tumbuh dengan suatu hal yang indah, akan suatu hal yang baik. Saudara, saya belajar dari anak saya betapa anak itu dengan mudah meniru, saudara. Dan saya percaya bahwa menularkan itu jauh lebih gampang daripada mendidik seseorang, daripada mengajarkan seseorang. Mengerti, saudara? Maksud saya adalah begini. Banyak orang berkata, kamu harus berdoa, kamu harus masuk dalam persekutuan, kamu harus melayani. Tapi dia bilang harus kepada anaknya, tapi dia tidak pernah memberi contoh. Hasilnya apa? Anak itu akan menjadi anak yang pemberontak, menjadi anak yang tidak mengerti kenapa harus dilakukan, dan dia lakukan hanya sebagai suatu keharusan. Tapi kalau saudara menularkan, itu akan menjadi suatu yang indah. Lakukan dulu, beri contoh, maka itu akan menjadi suatu yang gampang buat anak saudara. Saya lihat anak saya baru umur setahun, saudara. Suami saya itu paling senang ngejar nyamuk, saudara. Kalau ngejar nyamuk, terus dia langsung tepuk-tepuk tangan, begitu-begitu. Anak saya nggak pernah diajar ngejar nyamuk. Begitu lihat nyamuk, langsung begini-begini, saudara. Langsung dia tepuk-tepuk tangan, dia nangkap nyamuk. Begitu lihat nyamuk, muk, dia gitu-gitu. Kenapa? Dia nggak pernah diajar, tapi dilihat dari suami saya. Saudara, kemudian anak saya nggak pernah saya ajar untuk tepuk tangan dan sebagainya, saudara. Tapi karena saya sering bawa ke persekutuan, tepuk tangan, menyembah Tuhan, saudara. Setiap kali dia dengar musik gereja, kemudian rebana dibunyikan, karena dia sering ngeliat orang main rebana, tangan dia langsung begini-begini sendiri, saudara. Karena apa? Dia tahu itu di dalam tempat umat ibadah dan semua orang mengangkat tangan menyembah, otomatis dia tertular ikut begini-begini, saudara. Saya melihat betapa mudahnya sesuatu ditularkan, tapi betapa susahnya kalau kita mengharuskan seseorang. Dan saya lihat itu dalam hidup saya. Ayah saya tidak pernah mengharuskan berapa jam saya berdoa. Orang tua saya tidak pernah mengajar bagaimana saya harus memberi. Orang tua saya tidak pernah mengajar bagaimana saya harus membaca Alkitab. Tapi sejak saya lahir sampai detik ini, saya melihat ayah dan ibu saya setiap hari membaca Alkitab dan berdoa. Saya melihat setiap hari kalau saya di sana, ibu saya selalu memberi kepada orang lain, memberi kepada tukang becak, memberi kepada tetangga, memberi kepada apa yang dia punya. Dan mau tidak mau itu tertular dalam hidup kami dan anak-anaknya. Mau tidak mau, saudara, kami bertumbuh untuk mengenal persekutuan pribadi dengan Allah. Mau tidak mau kami mengenal apa namanya kesaksian yang hidup dengan Allah. Mau tidak mau kami belajar apa itu namanya memberi. Saudara, kalau engkau mau menabur yang baik, beri contoh kepada anakmu yang baik. Seberapa engkau mau memberi diri untuk Tuhan, sedemikian juga anakmu akan memberi diri untuk Tuhan. Saya baca bukunya Robert Liddon, saudara. Dia katakan dia adalah seorang hamba Tuhan yang diberkati, seorang hamba Tuhan yang sejak masa mudanya, sejak dia SD, saudara, Tuhan sudah pakai dia, sudah penuh dengan urapan, sudah dibawa ke surga penuh dengan karunia-karunia. Dia berkata, saya bisa begini karena nenek saya sejak dia usia 4 tahun mengajar dia berdoa. Kemudian dia berkata begini, banyak orang menyuruh anaknya berdoa, tapi tidak dengan cara nenek saya. Terus dia tulis bagaimana cara neneknya mengajar. Setiap hari neneknya membawa dia masuk kamar. Kemudian neneknya berkata di kamar, saya berdoa, pokoknya kamu lihat. Kamu mau mainan boleh, mau apa boleh, kamu lihat saya berdoa.
Jadi waktu itu dia bilang, dan saya tidak akan membuka mata sebelum saya selesai berdoa. Neneknya selalu berdoa 2 jam sampai 3 jam, saudara. Dia lihat bagaimana neneknya berdoa. Kemudian setelah dia mulai besar, umur 7-8 tahun, neneknya berkata, sekarang kamu ikut berdoa dengan saya. Nggak tahu caranya bagaimana, nggak keluar kamar sampai saya selesai berdoa. Dia mulai daripada nganggur, saudara, akhirnya dia ikut berdoa. Dia mulai ikut berdoa, menangis, dia mulai berdoa, peperangan, dia mulai berdoa segala sesuatu. Dan dia berkata itu dipertahankan sampai neneknya meninggal, saudara. Dia terus berdoa setiap hari bersama neneknya. Dan sekarang dia menjadi pendoa yang luar biasa. Saudara, kalau saudara cuma berkata kepada anakmu harus berdoa, dia akan bertanya bagaimana caranya berdoa. Ajak dia berdoa bersama saudara. Ajak dia menyembah bersama saudara. Ajak dia berbuat segala sesuatu bersama saudara. Maka dia akan bertumbuh menjadi seperti yang saudara mau. Amin, saudara. Lakukan itu, menularkan lebih mudah daripada mengajarkan. Dan itu benar, saudara. Tularkan sesuatu yang baik. Tularkan sesuatu yang baik. Kita lanjutkan, saudara. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Dikatakan leher kita seperti menara. Apa artinya? Ada kekuatan di dalamnya. Di dalamnya itu tersimpan, seperti dikatakan tadi, senjata-senjata, yaitu apa? Firman Allah. Dikatakan di sini di dalamnya ada perisai-perisai. Apa itu? Perisai-perisai adalah perkataan-perkataan iman. Amin, saudara. Dan apa itu gada-gada? Gada adalah perkataan firman Allah yang menghancurkan setiap kekerasan. Saudara, tidak ada satupun yang tidak bisa dihancurkan oleh firman Tuhan. Tergantung daripada yang tersimpan dan keluar lewat mulut kita. Baik di dalam doa, baik di dalam pujian, baik di dalam perkataan. Keluarkan yang positif. Keluarkan senjatamu untuk menghancurkan iblis. Keluarkan senjatamu untuk perisai iman. Keluarkan senjatamu untuk menghancurkan segala yang jahat. Maka segala yang positif itu akan terjadi. Kita lanjutkan, saudara. Kita buka di ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Saudara, ini sebenarnya merupakan jaminan buat hidup kita. Saudara tahu artinya kebun tertutup? Artinya tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalamnya. Kebun itu dipagari sedemikian rupa, kebun itu dilingkupi sedemikian rupa, supaya tidak ada orang yang bisa dengan mudah memetik benda-benda di situ. Tidak bisa dengan mudah menghancurkan, menginjak-injak rumput. Tapi semuanya dijaga demikian baik. Saudara, itulah hidup saudara dan saya. Banyak orang merasa khawatir, banyak orang merasa takut. Padahal saudara harus tahu, kalau saudara dipilih dan masuk sebagai seorang mempelai, saudara adalah kebun tertutup di hadapan Tuhan, dilindungi sedemikian rupa, dan tidak ada orang yang bisa menjamah saudara. Amin, saudara. Dirawat sedemikian rupa, diperhatikan sedemikian rupa. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Dikatakan ada 2 buah kuda liar. Kuda itu berlari-lari di padang dengan senang, bebas berlari-lari. Suatu hari, kuda itu dua-duanya ditangkap, saudara. Ditangkap, kemudian dimasukkan di sebuah peternakan. Dan pada saat itu, yang satu mengambil keputusan. Dia bilang, biar bagaimanapun aku mau lepas dari kurungan ini. Sedangkan yang satu berkata, aku mau lihat apa yang orang itu buat. Kemudian mereka mulai, yang menangkap ini mulai berkata sembari mendidik. Dia bilang, kamu akan saya didik. Kamu akan saya bentuk untuk menjadi kuda tunggangan buat seorang pangeran. Dia bilang, kuda tunggangan yang akan ikut pawai, dipuja, dipelihara, dan semuanya akan terjamin. Dia bilang, tapi dia bilang, kamu harus jadi kuda yang baik, kuda yang menyenangkan, kuda yang bisa dipercaya. Tapi yang satu tidak peduli. Walaupun dia mendengar hal itu, kuda yang satu berkata, saya tidak mau kehilangan kebebasan. Saya mau pergi bebas, lari kemana saja, berbuat apa yang saya mau. Dia tidak mau dilatih untuk berjalan dengan baik. Dia tidak mau ditunggangi. Dia berkata, aku tidak mau hal itu. Sekali waktu ada kesempatan, pintu terbuka, yang satu lari, saudara, dan yang satu tinggal di tempat. Kemudian yang satu tetap dididik untuk menjadi kuda yang baik, yang satu bebas. Seringkali yang satu yang bebas berkata kepada yang di dalam, kalau dia sedang lewat ke daerah situ, bodoh lu, liatin saya bisa jalan seenaknya, saya bisa pergi seenaknya, saya bebas, gak seperti kamu hidup menderita. Hidup harus melakukan ini dan itu. Tapi sekali waktu terjadi kelaparan. Kelaparannya begitu dahsyat. Kuda yang di luar
mengalami kekeringan. Dia datang dan berkata, aku kekeringan, aku padang rumput semuanya kering. Sedangkan kuda yang di dalam tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang terpelihara, tetap dalam keadaan yang makmur, saudara. Bukan sampai itu, sekali waktu kuda yang bagus ini mulai dipercayakan untuk ikut pawai, mendapat kehormatan, semua orang bertepuk tangan, dihiasi sedemikian rupa, mendapat kemuliaan menjadi penunggang seorang raja. Dan kuda yang satu tidak lebih daripada kuda kering yang kemudian mati kelaparan di luar. Saudara, itulah yang Tuhan mau sediakan buat hidup kita. Saudara dan saya hari ini ditentukan untuk memilih. Kemakmuran, kemerdekaan adalah pilihan saudara. Tapi saya katakan kemerdekaan di dalam Kristus jauh lebih indah daripada kemerdekaan di luar Kristus. Amin saudara. Mungkin saudara berkata, kenapa saya nggak bisa bebas ke disko, nggak bisa bebas ke tempat-tempat yang nggak benar, saya nggak bisa bebas menipu, nggak bisa bebas berkata-kata, semuanya harus saya jaga. Tapi ada kemuliaan di balik itu, ada jaminan di balik itu, ada berkat di balik itu. Amin saudara. Banyak orang berkata bahwa kaya atau miskin, kuat atau lemah, terus kemudian diberkati atau tidak diberkati adalah nasib. Tapi saya katakan bukan. Kaya atau miskin, diberkati atau tidak, kemudian menjadi berkat atau menjadi kutuk, semuanya adalah pilihan. Pilihan saudara dan saya sendiri. Saudara bisa memilih untuk menjadi berkat atau menjadi kutuk. Saudara bisa memilih untuk tinggal di dalam Kristus dan menjadi berkat buat orang lain, atau tinggal di luar Kristus dan menjadi kutuk buat banyak orang. Saudara bisa memilih untuk hidup dalam kelimpahan Allah kalau saudara taat kepada Kristus. Dan saudara bisa memilih untuk keluar bebas dan saudara tidak tinggal di dalam berkat Allah. Saudara, pilihan itu ada di tangan kita. Apa yang kita mau pilih? Dan kalau kita mau memilih untuk menjadi kebun yang tertutup, itu artinya kita akan dirawat. Itu akan dibentuk. Saudara, sebuah kebun yang dirawat dengan baik itu nggak mudah. Kadang-kadang kita sudah merasa bahwa baik, semuanya indah, bertumbuh dengan baik. Kemudian ada tangan penjaga taman yang menggunting semuanya, tunas-tunas itu. Menggunting membuat kita gundul, kelihatannya jelek. Tapi supaya apa? Kita tumbuh dengan lebih lebat, kita berbuah dengan lebih banyak. Saudara, ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu. Dan taman itu tidak bisa dijamah oleh orang lain selain oleh tangan Tuhan. Kecuali apa? Kecuali ada dosa dan keputusan kita sendiri. Kalau kita berbuat dosa, itu berarti kita membuka celah di mana iblis bisa masuk di dalamnya. Yang kedua, kalau kita katakan, Tuhan, aku bosan dengan pendidikanmu, aku mau mengikuti jalan-jalanku sendiri, maka taman itu akan dikatakan di dalam Yesaya, taman yang dahulunya menjadi taman yang terpilih, taman yang indah akan dibuka, di mana semua orang akan menginjak-injaknya, di mana semua binatang buas akan masuk di dalamnya dan menghancurkan taman itu. Saudara, sekali lagi, itu pilihan saudara dan saya. Saudara mau menjadi berkat, saudara mau diberkati, saudara mau disembuhkan, tinggal di dalam taman itu. Jadi taman yang tertutup. Memang kelihatannya kita tidak mudah. Kita harus mengalami ini dan itu. Kita harus mengerem diri, harus menyangkal diri, harus melakukan banyak hal. Tapi di balik itu ada jaminan, ada kemuliaan, ada berkat yang Allah sudah sediakan. Amin saudara. Kemudian dikatakan selanjutnya apa di situ? Kebun tertutup dan mata air termeterai. Saudara, mata air termeterai artinya air yang tertutup, tidak boleh dijamah oleh orang lain. Dan itu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Di dalam hidup kita akan ada mata air yang mengalir terus. Semua orang kan bisa menikmati seizin Tuhan. Semua orang akan merasakan sungguh ada kesejukan, ada kesegaran. Dan di dalam hidup kita sendiri pun, Roh Kudus itulah mata air yang terus-menerus akan menyumber. Banyak orang mengejar pengurapan, banyak orang mengejar hamba Tuhan, berkata, tolong doakan saya. Kalau didoain hamba Tuhan rasanya lebih berhasil daripada saya berdoa sendiri. Saya berkata, kalau engkau dan saya mau menjadi kebun yang tertutup, mau dididik, mau dirawat, mau dibuat spesial di hadapan Tuhan, kau tidak usah membutuhkan orang lain. Maka ada mata air yang terus-menerus meluap dalam hidupmu. Engkau akan dipuaskan, engkau akan disegarkan. Urapan itu akan terus mengalir dalam hidupmu. Kesembuhan akan ada dalam hidupmu. Kuasa akan ada dalam hidupmu. Kalau apa? Mata air itu ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Gak peduli ibu-ibu, gak peduli orang tua, gak peduli orang muda, gak peduli anak kecil. Siapa yang mau dibentuk, siapa yang mau menyerahkan dirinya, itu yang akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saya baru mendengar kesaksian di Australia, saudara. Ada anak SD umur 8 tahun mulai dipakai Tuhan. Dia mulai menyediakan dirinya untuk Tuhan. Dia menyembah Tuhan setiap hari dan Tuhan mulai bukakan wahyu-wahyu yang luar biasa. Dikatakan anak ini sekarang tidak mau lihat televisi, bukan karena dia fanatik, tapi dia berkata, biar waktuku aku persembahkan untuk Tuhan. Dan anak ini mulai besar dan dikatakan kalau dia berbicara dengan dia, walaupun anak itu baru umur 10 tahun, jawabannya melebihi jawaban hamba-hamba Tuhan. Penuh hikmat, penuh kemuliaan, penuh pengertian. Saudara, gak peduli anak kecil, gak peduli anak besar. Yang menjadi masalah seberapa kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan. Benar saudara? Tuhan tidak bisa pakai hidup kita kalau kita hanya berikan sedikit. Tuhan hanya bisa pakai sedikit kalau kita berikan sedikit. Tuhan bisa pakai 50% kalau kita berikan 50%. Tapi kalau kita berikan 100%, dia akan pakai kita dengan keindahan, kemuliaan yang penuh untuk hidup kita. Amin saudara. Kita lanjutkan. Kemudian ayat 14 dikatakan, narwastu, kunyit, tebu, tabu, kayu yang manis, segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta segala rempah pilihan. Terpilih, apa maksudnya saudara? Tuhan mau bahwa hidup kita merupakan bau-bauan yang harum. Kemenyan, mur adalah lambang suatu bau-bauan yang harum. Dan Wahyu menerangkan bahwa kemenyan adalah doa orang-orang kudus. Doa saudara. Ini adalah zaman di mana zaman yang jahat. Alkitab katakan bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Bahkan dikatakan dengan jelas, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada seorang pun yang selamat saudara. Kalau Tuhan datang, Tuhan katakan, apakah aku dapatkan iman di bumi ini? Timotius mengatakan, pada akhir zaman kasih akan memudar dan semua manusia akan egois dan mencari kepentingan diri sendiri. Saya lihat ini saudara, semua orang mencari kepentingan diri sendiri, termasuk anak-anak Tuhan. Buktinya apa? Banyak gereja yang ribut. Benar saudara, itu membuktikan bahwa kasih sudah memudar. Semua mencari kepentingan diri sendiri. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan katakan satu jawabnya, apa? Tinggal diam dan berdoa. Berdoa, berdoa. Biarlah hidup kita merupakan kemenyan yang terus naik di hadapan Tuhan. Pada saat berdoa, itulah saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita berjumpa dengan Dia, maka Dia akan menjadi semakin dekat dengan kita. Dan kalau Dia semakin dekat dengan kita, maka kita akan semakin mirip dengan Dia. Amin saudara. Kalau orang berkata kepada saya, In, kamu kok semakin mirip sama suami kamu? Baru menikah 7 tahun katanya, muka udah persis sama suami saya. Terus saya bilang, puji Tuhan. Itu artinya apa? Lengket saudara. Itu artinya apa? Saya bersatu dengan suami saya. Kenapa patah itu? Katanya suami istri kalau lengket mukanya makin lama makin mirip saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita semakin lengket dengan Tuhan, muka kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Amin saudara. Kita akan semakin serupa dengan Dia. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita serupa dengan Dia hanya di dalam doa. Hanya di dalam persekutuan pribadi dengan Dia. Berapa kali saya selalu berkata pelayanan itu baik. Berbuat banyak untuk Tuhan itu baik. Tapi Alkitab berkata seperti yang Yesus katakan kepada Marta dan Maria. Marta, engkau banyak melakukan banyak hal. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang penting. Dan itu yang dilakukan Maria. Apa saudara? Duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan bukan berarti kita gak berbuat apa-apa, nganggur saudara. Bukan itu. Tapi duduk diam berarti hati yang terus merindukan Dia. Hati yang melekat. Hati yang menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Yang mau untuk Dia hadir bersama kita. Dan yang terakhir dikatakan di situ, dikatakan apa? Banyak sekali pohon buah-buahan di dalamnya saudara. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Dan dikatakan di situ di ayat 13, tunas-tunas merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buah yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Ada buah-buah yang indah dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22, saudara nggak usah baca, saya harap saudara semua hafal. Apa saudara buah roh? Kasih, sukacita, apa lagi? Damai sejahtera, apalagi kebaikan, kesabaran, kemurahan dan sebagainya saudara, penguasaan diri dan sebagainya. Itu yang akan menjadi nyata dalam hidup kita. Orang boleh berkata sudah Kristen 10 tahun. Orang boleh berkata sudah Kristen 20 tahun. Tapi kembali saya akan tanyakan buah. Di mana tidak ada buah, di situ tidak ada kekristenan yang sejati. Tapi di mana ada buah, disitulah ada kekristenan yang sejati. Amin saudara. Di mana kesabaran kita? Di mana sukacita kita? Di mana penguasaan diri kita? Banyak orang tidak sadar akan hal ini. Hanya soal kecil langsung meledak marahnya. Kembali saya tanyakan, di mana kesabaranmu?
Kemudian kalau hanya soal kecil kita bisa marah-marah dan tidak ada sukacita. Di mana buah roh sukacitamu? Kalau yang laki mungkin barusan naik mobil kemudian digunting oleh orang, dikepot oleh orang, kemudian keluar kata-kata sialan atau apa saudara. Di mana penguasaan dirimu? Kembali buah roh. Di mana? Di mana saudara? Di mana kemurahan kita? Di mana kasih kita? Kasih. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, lihat anak-anakmu yang mengangkat tangannya Tuhan. Satu hal hamba minta, sungguh kalau bukan kekuatanmu, hamba tahu mereka tidak akan bisa untuk dibentuk dan disempurnakan Tuhan. Tapi kalau dengan kekuatanmu Tuhan, mereka akan masuk dalam pembentukanmu dan mereka akan keluar menjadi pemenang. Mereka akan mengalami pendidikanmu dan mengalami bahwa Engkau bertanggung jawab penuh untuk hidup mereka. Jamah mereka Tuhan, sama mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Sama mereka dan nyatakan Engkaulah suami yang ingin bertanggung jawab penuh dalam hidupnya. Engkaulah suami yang mau mengatur semuanya. Engkaulah suami yang mau mencukupi semuanya. Engkaulah suami yang mau memeluk dan menjamah dia. Lihat anak-anakmu yang terancung tangannya Tuhan.